Eh, iya, dia udah mengambil spesialisasi dakwah di tengah masyarakat ya. Jarang sekali pendakwah kita yang bisa bicara di lokalisasi. Jarang sekali pendakwah kita yang bisa bicara dengan orang-orang terminal. Jarang sekali pendakwah kita ini yang bisa bicara di diskotik. Dulu ada seorang waliullah atau diwalikan, dan memang waliullah di pesantren besar, namanya Gusmi. Dia mengambil spesialis dakwahnya itu di diskotik-diskotik di semua Surabaya. Jadi tidak ada satupun diskotik di Surabaya yang tidak pernah diinjak oleh Gusmi dari pesantren Ploso. Ini Pak D-nya Gus Kausar Ploso. Gusmi ini kalau nggak salah. Apa namanya? Jadi apa? Ya ketika dia harus kembali normal dalam tanda kutip berdakwah seperti umumnya yang lain, berarti segmen yang selama ini dia bangun, segmen yang membesarkan nama dia ditinggalkan. Nah, wong ini udah terbukti berhasil, kehadirannya dibutuhkan, pencerahannya diharapkan, guyonannya lawannya mencerahkan, meringankan beban masyarakat di lokalisasi, di terminal, di jalanan dan semacamnya. Kenapa harus ditinggalkan? Emang ada tiap pendakwah bisa untuk ngurusi orang-orang seperti itu. Jadi menurut saya ini dalam target kerugian bagi kita, kerugian umat ya, karena tidak semua orang bisa berkomunikasi dengan grassroots, dengan orang punya segmen latar belakang seperti selama ini sasaran dakwahnya Gus Miftah. Nah, kalau Gusmi ini kan bisa masuk ke diskotik dan tidak terbawa irama atau arus dinamika serta budaya diskotik karena orang menganggap dia adalah levelnya wali. Nah, berarti kan kita harus dalam karakter ini, kalau memang yang bisa masuk ke lini-lini dakwah di kalangan hitam adalah orang dengan kualitas wali, berarti kan sedikit atau banyak sisi kewalian itu ada juga di Gus Miftah ini. Nah, apa namanya? Walaupun mungkin dia sangat terganggu ya ketika ada sebagian tokoh yang mengolok-olok bahwa Miftah itu nggak bisa ngaji, Miftah itu bukan Gus, Miftah itu apa namanya tidak bisa baca kitab dan semacamnya. Ini kan apa namanya? Keakuan atau egoisme atau kalau menurut saya keangkuhan tersendiri ya, bahwa Islam itu atau bahwa dakwah itu tidak harus dihadirkan oleh mereka yang memang sangat piawai menguasai secara akademik semua ajaran atau semua pemikiran Islam. Kalau memang bicara soal ukurannya akademik atau muatan teoritik atau penguasaan tek-tek dasar fundamental Quran, itu menurut saya letaknya di kampus, bukan di masyarakat. Kalau masyarakat dididik dengan cara kampus, ya lari semua. Wong di kampus saja ketika Islam atau kajian ke Islam dihadirkan secara monoton normatif, itu pasti akan ditinggalkan oleh anak-anak. Anak-anak itu menjadi sabar di situ karena bayar dan semacamnya. Nah ini kan kita harus lebih jernih melihat persoalan ini. Di tengah arus hedonisme, dan hedonisme itu tidak bisa disentuh, agama tidak bisa menjangkau, tokoh-tokoh tidak bisa mengakses kehidupan hedonis, kaum hedonis itu. Nah ini Gus Miftah bisa. Dia bisa duduk bersama, bisa tergelak barengan, bisa berbagi kopi, bisa bertukar rokok, dan semacamnya. Ada pendakwah seperti itu. Nah, ini luar biasa ini. Ya. Bahwa dia di satu sisi memang penguasaan keislamannya menurut orang-orang pesantren asli, pesantren besar, para gus-gus seperti di kawasan Pantura Jawa itu adalah dia tidak menguasai. Memang Sunan Kalijogo itu fuqaha. Memang Kalijogo itu menguasai teori-teori kalam dengan baik. Emang Kalijogo itu hebat dalam persoalan hukum Islam. Fuqaha Kalijogo menurut saya Miftah ini ya the next Kalijogo. Gitu loh. Kalijogo tidak bisa ngaji seperti Sunan Kudus. Sunan Kudus Ja'far Sotik Al-Hamadani yang memang fuqaha, ahli fikih. Dari kecil belajar agama dari gurunya mulai kitab-kitab itu. Lah Sunan Kalijogo kan preman. Sama Miftah ini juga hidupnya di jalanan, dia pesilat. Dia pesilat, kemudian di tengah-tengah itu dia juga belajar di pesantren namanya pesantren Dipokerti Coper Jetis Ponorogo. Pesantren Dipokerti ini orang Ponorogonya menyebutnya pesantren jadukan, pesantren untuk kesaktian. Kebal, tidak mempan bacok, tidak mempan peluru, rambutnya dipotong pakai gunting tidak tedas dan semacamnya itu. Suwuknya perdukunannya kuat. Nah, Miftah memang menempa diri di pesantren model itu.
Jadi dia udah menyadari dari awal kenapa milih pesantren seperti itu, karena segmen dakwah yang dia pilih adalah dunia yang keras, dunia hitam, dunia yang sama sekali tidak bisa dijangkau oleh gus-gus besar di Pantura itu, atau mereka yang bermarkas di Keramat Raya 164 itu. Coba yang di Keramat Raya 164 itu melakukan apa yang dilakukan oleh Miftah semalam saja, bisa nggak dia? Ini tantangannya luas. Jadi dakwah itu tidak kemudian seukuran pesantren. Kalau kita tarik ke para waliullah, ada Abu Yazid Al-Bustami, ya. Ini orang tidak tahu bahwa dia itu aulia illah, orang tidak tahu bahwa dia itu salah satu dari wali Allah, Abu Yazid Al-Bustami ini. Kenapa? Hidup najib jalanan, hidupnya di lokalisasi, hidupnya dengan Bromo Corah dan semacamnya. Tapi kemudian ternyata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memang dia seorang wali dan performennya seorang wali, pakai jubah, pakai gamis, pakai tasbih ke sana kemari, sehingga orang pun tahu bahwa dia waliullah. Nah, Abu Yazid Al-Bustami ini nggak ada yang tahu. Ya, Abu Yazid Al-Bustami sekarang ini yang Miftah itu, gitu loh. Saya mananya begitu, Pak Yusuf.